وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ba'du, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian online pada sore hari ini. Walaupun online, mudah-mudahan gak menyurutkan semangat kita untuk tetap terus ikut kajian, merefresh, mengupgrade ilmu kita, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan pada pagi hari ini. Gimana teman-teman, sehat kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Ini insya Allah kedengaran suaranya ya. Iya. Suara gaib. Baik. Mungkin kita yel-yel dulu deh. Boleh, ya. boleh. Ini walaupun dari rumah tapi tetap insya Allah semangatnya tetap terdengar di sini. Amin ya Allah. Teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, teman hijrah. Masya Allah. Mantap, terdengar ya? Sampai mana nih? Ya, terdengar sampai ujung dunia. Waduh. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Di tengah pandemi wabah corona yang sekarang begitu masif begitu ya, tentu ini merupakan ujian, bisa jadi peringatan dari Allah buat kita. Maka tentu dengan adanya ini harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun yang terjadi, orang yang beriman itu disebutkan hidupnya tidak akan pernah rugi. Kalau di surah Al-Asr kan Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Tapi Allah ngasih pengecualian, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang enggak rugi itu siapa? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, kemudian dia beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia saling mewasiati dalam kebenaran dan mewasiati dalam kesabaran. Maka kalau itu semua, kita lakukan itu semua, maka insya Allah gak akan rugi. Datangnya wabah, mungkin sebagian orang menganggap ini sebuah kerugian. Ya, mungkin secara ekonomi kita menganggapnya orang tidak bisa berjualan, ya, yang ngojek gak bisa ngojek, begitu. Para pekerja harian ini sangat merasa ya dampaknya terasa begitu luar biasa ya. Tapi buat orang-orang yang beriman, insya Allah ini kesempatan yang luar biasa dari Allah untuk kita bermuhasabah diri, untuk kita semakin dekat dengan Allah. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'minin. Sungguh aku takjub dengan urusan orang-orang beriman ya. Kenapa? Seluruh urusannya baik. Kalau dia ditimpa kebaikan, maka dia bersyukur. Tapi kalau dia ditimpa satu ujian, musibah, cobaan dari Allah, fasabar, maka dia bersabar. Maka syukur itu kebaikan, sabar juga kebaikan. Ya. Ini merupakan hal yang tentu kita harus mencari apa sih rahasia kenapa Allah ngirim penyakit corona ini, begitu ya. Ada satu kisah menarik ya. Mungkin ini salah satu saya kutip juga dari Presiden Turki kemarin beberapa waktu lalu bercerita tentang penyerangan tentara Mongol ke Baghdad. Ya. Dulu kekaisaran kekhalifahan di Baghdad itu pernah diserang oleh tentara Mongol. Yang Mongol ini merupakan bangsa yang memang hobinya berperang, berasal dari Asia Tengah. Ya, merangsek waktu itu masuk ke Baghdad, dipimpin oleh seorang panglimanya namanya Hulagu Khan. Dan disebutkan Hulagu Khan ini adalah salah satu di antara cucunya Genghis Khan. Masuk ke Baghdad.
Yang kota Baghdad waktu itu dipimpin oleh kekuasaan Abbasiyah. Ternyata tidak ada perlawanan yang berarti. Baghdad ditaklukkan. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah ada sekitar 200 atau 400 ribu orang kaum muslimin dibantai oleh tentara Mongol. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan sampai banjir darah. Darah itu sampai mengalir sampai mata kaki. Itu saking luar biasanya. Karena tentara Mongol itu bukan untuk hanya menguasai wilayah, ya. Karena mereka tidak punya peradaban. Bahkan agama mereka disebutkan agama agama Saman, ya. Agama Samaniyah. Samaniyah itu nyembah api, nyembah air, kemudian nyembah angin. Makanya mereka gak pernah mandi, ya. Jadi kalau teman-teman males mandi, mungkin keturunan bangsa Mongol gitu ya. Jadi gak pernah mandi. Ditaklukkan Baghdad, ya. Kemudian ada perpustakaan terbesar di sana, namanya perpustakaan Baitul Hikmah, juga buku-bukunya dihancurkan. Sampai disebutkan itu sungai Tigris yang ada di Irak, di Baghdad pada waktu itu, hitam. Yang tadinya jernih, airnya menjadi hitam karena bekas tinta para ulama. Makanya banyak buku-buku yang hilang sampai hari ini. Seperti buku Sirah Ibnu Ishaq, hari ini hilang, tidak ditemukan. Paling buku sirah atau buku sejarah tentang Nabi itu paling tua adalah sirahnya Ibnu Hisham. Padahal Ibnu Hisham itu mengutip tulisan-tulisan dari Ibnu Ishaq. Nah, tulisan Ibnu Ishaq ini hilang. Sehingga ratusan, ya bahkan ribuan karangan atau tulisan ulama-ulama Islam di Baghdad hancur, rusak. Dirusak oleh tentara Mongol pada waktu itu. Tatkala Hulagukan masuk ke kota Baghdad, maka Hulagukan kemudian setelah membantai itu, dia menginginkan, ya, bertanya kepada rakyat Baghdad yang mungkin masih tersisa, ya, aku, kata Hulagukan, ingin bertemu dengan ulama terbesar yang ada di kota Baghdad ini. Aku ingin ketemu dengan seorang ulama yang terbesar yang ada di kota Baghdad. Ya, ingin supaya dia menghadapku. Pertanyaannya, adakah ulama yang besar yang mau menemui Hulagukan? Tentu ternyata gak ada. Kenapa? Karena resikonya nyawa, ya, begitu. Ya, bahkan khalifah pun dibunuh oleh Hulagukan, oleh tentara Mongol. Dan tidak ada ulama yang berani. Ya, semuanya lockdown di dalam rumah mungkin. Ya, seperti kita hari ini. Ya. Ya. Ternyata hanya ada satu orang yang datang ke sana, seorang guru madrasah, bahkan disebutkan belum tumbuh kumis dan jenggotnya, masih sangat muda, mungkin usianya belasan tahun. Yang unik, dia membawa 3 ekor binatang. Ya, membawa 3 ekor binatang. 1 unta, 2 kambing, 3 ayam. Dia bawa itu 3 ekor binatang ke Hulagukan. Datang menghadap ke Hulagukan. Kemudian Hulagukan merasa aneh. Kenapa? Ngelihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Loh, dalam hatinya mungkin dia mengatakan, ya, yang saya undang ini kan ulama besar. Kok yang datang nih ecek-ecek nih guru madrasah gitu ya. Mungkin pada waktu itu tidak dianggap, ya, yang bahkan belum usianya belum tua, masih muda begitu. Ya. Maka kata Hulagukan, aku kesini mengundang ulama besar. Kenapa engkau yang datang? Katanya. Maka kata seseorang ini, bahkan ahli sejarah menyebutnya namanya Kadihan. Ya. Kata si Kadihan ini, jika engkau menginginkan yang besar, maka di luar sana aku membawa seekor unta. Oh. Jika engkau menginginkan yang sudah berjenggot atau sudah berkumis, maka di luar sana aku membawa seekor kambing. Dan jika engkau menginginkan, ya, yang suaranya lantang, maka di luar sana aku membawa seekor ayam. Ternyata kata Hulagukan, ya, selama ini berarti saya bukan berhadapan dengan orang yang biasa, tapi dengan orang yang luar biasa. Kemudian Hulagukan bertanya kepada si Kadihan ini, ya. Kata Hulagukan, tahukah kamu apa yang membawa diriku ke sini sehingga aku membantai jutaan rakyatmu, membantai ribuan kaum muslimin? Maka kata Kadihan, ya, aku tahu.
Yang membawamu ke sini adalah amalan-amalan kami. Kami senantiasa bertengkar, kami senantiasa tidak pernah bersatu, bahkan kami senantiasa berfoya-foya. Yang kami kejar adalah jabatan dan harta dunia. Dan itulah yang mendatangkan engkau ke sini. Mendengar jawaban itu, Hulagukan makin takjub dengan pemuda ini. Kemudian Hulagukan bertanya lagi kepada pemuda ini. Terus, tahu nggak, kata Hulagukan, apa yang bisa mengusir kami, orang-orang Mongol ini dari Baghdad? Ya. Maka kata si Kadihan, jika seandainya, jika kami sudah bersatu kembali, hati-hati kami sudah bersatu kembali, kemudian kami tidak menginginkan dunia lagi, kecuali hanya untuk akhirat, dan kami hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya mengharapkan sesuatu itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kami kemudian kembali kepada Allah, maka engkau akan terusir. Dan ini jawaban yang luar biasa. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bisa jadi wabah corona hari ini yang terjadi adalah Hulagukan yang diutus oleh Allah. Dalam bentuk lain ya? Dalam bentuk lain. Kalau dulu dalam bentuk pasukan perang, kalau hari ini dalam bentuk wabah yang tidak bisa kita lihat, yang kasat mata. Apa artinya? Tatkala kita bersyukur kepada Allah, tatkala kita mendekat kepada Allah, ini sebagai sarana Allah akan menghilangkan segala jenis wabah, penyakit, dan seterusnya. Bahkan malam tadi mungkin di sebagian tempat ada hal yang aneh juga ya. Katanya terdengar dentuman-dentuman yang sangat mengerikan begitu. Dan sebagian orang awalnya beranggapan bahwa ini berasal dari erupsi gunung Anak Krakatau. Anaknya aja udah kayak gitu ya, apalagi bapaknya ya, ibunya gitu kan. Ternyata setelah dikonfirmasi katanya bukan. Ya. Memang ini spekulasi, belum ada yang bisa menentukan suara apa itu. Ya, ini kan masih rahasia gaib, rahasia Allah. Ternyata di dunia ini memang ada sesuatu yang bisa kita lihat, ada juga sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan tentu sesuatu itu terjadi hendaknya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan dekatnya bulan Ramadan, kita harus senantiasa dekat dengan Allah. Bulan Ramadan kan rajanya bulan, yang mana ketika kita beramal kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sebagai pembukaan kita di kajian hari ini. Silakan sambil ngobrol aja. Boleh. Supaya agak kaku ya. Baik, sesuai dengan tema yang sudah diinfokan melalui media sosial, Ustadz, kita kali ini akan membahas mengenai persiapan menjelang bulan Ramadan gitu. Iya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan atau merefresh kembali teman-teman yang sudah mengetahui atau mungkin yang belum tahu gitu ya. Baik. Apa sih sebetulnya persiapan yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan gitu? Apa sih persiapan menjelang bulan Ramadan itu? Ya, tentu para ulama menyebutkan ada 3 persiapan minimal yang harus kita persiapkan ketika akan menghadapi bulan Ramadan. 1 adalah persiapan fisik. Kenapa persiapan fisik? Karena Ramadan itu adalah salah satu ibadah yang kegiatannya atau ibadahnya menahan lapar, dahaga, haus, begitu ya. Selain juga ibadah yang lain di bulan Ramadan ini menahan hawa nafsu, menahan gibah, gitu ya, ngomongin orang, stalking status orang, stalking orang, stalking mantan, bulan Ramadan sih Ramadan, apalagi WFH gak ada kegiatan gitu ya. Kadang kegiatan itu atau sesuatu yang kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, biasanya disibukkan oleh keburukan. Betul. Ya. Maka tentu di bulan Ramadan ini hendaknya kita menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau kita sudah menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, ya insya Allah Allah pun akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Ya, ini di bulan Ramadan ya. Maka tentu secara umum persiapan pertama yang harus kita siapkan adalah persiapan fisik. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah, persiapan kedua kita persiapan harta. Ya.
Ya walaupun dalam kondisi ekonomi hari ini sungguh sangat luar biasa, mencengangkan begitu ya. Tapi hari ini kita akan dalam kondisi ekonomi yang begitu sulit, ya, dalam kondisi ekonomi yang begitu sulit, tentu harus ada strategi dan seterusnya. Betul. Ya, misalkan kita hanya makanan pokok begitu kan, tidak terlalu banyak hura-hura gitu kan. Persiapan harta di Ramadan ini salah satu hal yang penting ya, adalah mempersiapkan harta kita ya. Bagaimana? Ya tentu yang punya kemampuan lebih agar membantu yang tidak punya kemampuan. Ya, yang punya kemampuan lebih. Begitu pula yang tidak punya kemampuan, ya berarti harus cari cara bagaimana caranya agar usaha kita menjadi usaha yang efektif, usaha yang bisa dilakukan oleh kita dari rumah tapi tetap dapat uang begitu. Ya, berarti harus berinovasi, harus kreatif begitu ya. Dan yang ketiga, yang paling penting teman-teman sekalian adalah persiapan ilmu. Ini yang paling penting. Ilmu tentang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa. Karena bulan puasa itu, bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah lipat gandakan amalan kita. Makanya para ulama menyebutkan hendaknya kita melakukan amalan-amalan yang banyak di bulan Ramadan ini, terutama 5 amalan. Ya. Pada beberapa kesempatan saya sampaikan 5 amalan apa sih hendaknya yang diperbanyak ini. 1, memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Sebagaimana kata Nabi SAW, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Afdhalus shadaqati fi Ramadan. Bahkan disebutkan di hadis lain, barang siapa man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan menu berbuka buat orang yang berpuasa, falahu ajrun mithlu ujuris shaim. Maka dia dapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Min ghairi ayan kusa fa'ilihi syai. Tanpa pahala orang yang berpuasa itu berkurang sedikit pun. Jadi luar biasa. Jadi hendaknya kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, ya. Walaupun startnya dari sekarang, karena sekarang ini banyak orang yang membutuhkan, ya. Maka mulai hari ini kita mulai berbagi, dari mulai sedekah, ngumpulin donasi dan seterusnya. Ini satu amal atau kegiatan yang perlu diapresiasi dan perlu kita pertahankan. Yang kedua, teman-teman, amalan yang hendaknya diperbanyak di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Kita sebut sholat tarawih, ya. Sholat tarawih. Tarawih itu dari kata tarwihah, yang artinya istirahat, yang artinya nyantai. Ya, ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, kana Rasulullah SAW yusalli 4 raka'atin thumma yatarawwah. Adalah Nabi SAW yusalli 4 raka'atin. Beliau salat 4 rakaat, thumma yatarawwah. Kemudian beristirahat. Ya. Karena saking panjangnya sholat Nabi, istirahat dulu. Istirahat. Gitu, istirahat. Jadi bukan lomba sholat ya. Di kita kadang banyak taraweh itu cepet-cepetan lomba sholat gitu. Dan yang laku biasanya yang paling cepet itu yang paling laku gitu. Ya. Bahkan Hudzaifah pernah sholat di belakang Nabi yang dibaca oleh Nabi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa di rakaat pertama. Dan ini sangat luar biasa. Ya. Jadi yang kedua qiyamul lail. Yang ketiga, amalan yang diperbanyak di bulan Ramadan, memperbanyak tilawah Al-Quran. Bahkan Nabi itu kalau masuk bulan Ramadan, beliau biasa bertalaki kepada malaikat Jibril. Apa itu? Belajar. Ya, kalau nama kitanya belajar membaca Al-Quran. Jadi malaikat Jibril membacakan, Nabi mengikuti, itu namanya talaki. Itu namanya talaki. Dan itu dilakukan biasanya tiap bulan Ramadan. Imam Malik biasanya kan beliau mengisi kajian hadis. Tapi kalau datang bulan Ramadan, beliau tinggalkan kajian hadis, fokus untuk menghatamkan Quran. Ya, Imam Syafi'i di bulan Ramadan minimal 60 kali hatam. Masya Allah. Imam Syafi'i. Berarti sehari 2 kali.
Memang ada hadis yang menyatakan tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi itu tidak berlaku ketika datangnya bulan Ramadan. Jadi semakin banyak khatam, semakin bagus. Yang keempat, amalan yang hendaknya diperbanyak di bulan Ramadan, kalau ya kondisi sudah aman, maka hendaknya beriktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan diri dengan zikir, menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang seperti baca Quran dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 5 ya? Kelima. Yang kelima, ya, kalau memang dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, maka bulan Ramadan itu sunnah melaksanakan umrah. Allah. Ya. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah di bulan Ramadan seakan-akan dia berhaji bersamaku. Ya, itu pahalanya. Maka biasanya penuh. Tapi karena wabah ditutup, ya mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit dan wabah. Baik, itu mungkin di antara persiapan yang harus kita persiapkan nanti ketika datangnya bulan Ramadan. Ya, untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya, boleh langsung di komentar Instagram Live ini dan nanti mungkin bisa dibantu dibacakan oleh AOD ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Belum ada ya? Belum ada ya? Baik, masih kita tunggu. Nah, Ustadz, saat ini kan mungkin yang banyak beredar di masyarakat ini, pemerintah sudah memutuskan bahwa kegiatan ibadah, utamanya di bulan Ramadan itu semuanya dilakukan di rumah. Ya. Termasuk itu sholat tarawih, tadarus, dan mungkin juga kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan di masjid. Itu kan banyak saat ini mungkin para teman-teman di luar sana dilema ini seperti apa sih baiknya gitu. Apakah kita menyikapinya itu harus, ya sudahlah kita lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, atau kita justru menyiasati supaya kegiatan tersebut bisa dilakukan gitu dengan banyak orang seperti itu. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya, pertama tentu mengikuti arahan pemerintah ini akan lebih aman insya Allah buat kita. Dalam kondisi seperti ini, kondisi wabah yang begitu luar biasa, ya, memang ada orang-orang yang masih dalam kekeh begitu ya. Ya, kita lihat kondisi lah. Kalau misalkan tempat kita dianggap menjadi masih zona hijau, ya tidak mengapa. Tapi kalau sudah dinyatakan zona merah, ya karena ibadah pun perlu ilmu. Betul. Jadi bukan hanya modal semangat saja, tapi juga ada ilmu yang harus dilakukan oleh kita, dibekali oleh ilmu. Makanya para ulama kenapa menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa itu? Darul mafasid, meninggalkan keburukan, ya, meninggalkan kerusakan, mafsadat, muqaddamun, ini harus didahulukan ala jalbil masalih, daripada mendatangkan al-masalih, kemaslahatan. Ya, contoh, sholat berjamaah itu maslahat atau mafsadat? Maslahat kan? Banyak orang, saya kasih contoh begini. Orang ketika sholat berjamaah, tiba-tiba terjadi gempa. Ya. Kalau kita mengkaji ilmu fikih, apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap melanjutkan sholat dengan harapan, ya agak apa-apa ya Allah, mudah-mudahan sholatnya saya husnul khotimah, mati syahid, kapan lagi nih kesempatan kayak gini? Iya. Begitu ya? Atau yang kedua kita lari. Ya. Kalau kita lihat dari sisi semangat, betul, dari sisi akal kita, lebih baik itu dong, ya. Meneruskan sholat, gak apa-apa, gempa juga mending mati syahid deh, gak apa-apa, kapan lagi kesempatan datang mati syahid, ya. Tapi kalau secara kita bicara secara ilmu, ternyata yang lebih utama adalah lari, menyelamatkan diri. Karena di antara tujuan syariat ini adalah hifdzun nafs. Yang kedua, setelah menjaga agama, adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Banyak orang yang hari ini, gimana dong, nanti gak bisa ke masjid, betul, gitu ya. Gimana dong, ya Masjidil Haram aja ditutup, Masjid Nabawi aja ditutup, ya, buat umum begitu. Tapi buat pekerja di sana, buat petugas di sana memang dibuka, tapi buat umum itu ditutup. Ya, berarti ada hal-hal yang sifatnya ya memang kondisinya seperti ini hari ini. Kita tentu harus bersabar, berdoa kepada Allah sampai kemudian ada pengumuman dinyatakan sudah bebas terhadap virus itu, wabah itu. Ya, jadi ibadah pun harus pakai ilmu begitu. Betul. Ya.
Bahkan Ibnu Abbas, sering saya ulang pernyataan Ibnu Abbas ini pernah menyatakan apa? Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Satu orang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ada tidak hanya modal semangat saja, tapi harus semangat itu diiringi oleh ilmu. MUI ya dalam hal ini ketika memberikan fatwa seperti itu tentu ada pakarnya di sana. Bahkan bukan hanya satu orang, ya, hanya satu orang, tapi banyak orang berkumpul di sana, para ahli fikih, ahli syariah, ya, bahkan semua ahli di sana kumpul, kemudian memberikan fatwa. Nah kita, ya, baca Quran aja kadang masih belepotan, begitu kan? Kadang soal-soal mengomentari fatwa yang sudah jelas-jelas itu dikeluarkan oleh para ulama. Gitu. Nah tentu buat kita hari ini mengikuti perkembangan, mudah-mudahan satu saat nanti ada kejelasan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat wabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin menarik, saya tadi menyimak untuk persiapan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah, Ustaz. Salah satunya adalah memberi makan atau memberi takjil lah istilahnya gitu untuk orang yang berpuasa gitu. Nah, sementara kan nanti pada saatnya kan informasinya wabah ini puncaknya isunya begitu di bulan Ramadan, Ustaz ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan keutamaan sedekah itu sementara kita sendiri terbatas untuk keluar rumah untuk memberi sedekah, itu harusnya seperti apa, Ustaz? Baik. Sedekah itu kan banyak macamnya ya. Betul. Bisa sedekah harta. Kalau tidak punya harta bisa sedekah yang lain. Ya. Bahkan Nabi katakan likulli tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih itu sedekah. Wa likulli tahlilatin shadaqah. Ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa likulli tahmidatin shadaqah. Alhamdulillah itu sedekah. Ngasih kebahagiaan buat orang lain itu juga termasuk sedekah. Makanya kenapa senyum itu sedekah? Karena memberikan efek bahagia. Kalau ada tetangga atau siapapun kita kasih senyuman, pasti dia bahagia. Senang. Ya, kalau kita melewati seseorang, terus kita gak senyum, pasti orang bilang sombong banget nih orang. Tapi kalau senyum kan, pasti dibalas dengan senyuman itu lagi. Ya. Makanya kenapa Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, karena kenapa disebut sedekah? Sedekah itu memberikan kebahagiaan. Orang punya masalah, ya, kita kasih kebahagiaan apa? Itu sedekah. Termasuk sedekah harta. Gimana kalau kita harta gak punya? Ya yang lain. Punya Ustadz, tapi gak bisa ketemu orang. Sekarang kan mudah teknologi ya. Bisa pakai ditransfer gitu ya. Donasi ke lembaga-lembaga yang terpercaya, ya bisa saja. Bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Ya. Sekarang kan ada OVO misalkan, sedekah cashback 50%. Ini sedekah apa mau cari untung? Gitu kan. Nah, itu kan sebagai sarana. Sarana sekarang lebih mudah tanpa harus bertemu. Ya. Kayak kita hari ini, kalau dulu mungkin ada wabah seperti ini, tutup lockdown semua, ya mungkin nggak bisa ada kegiatan kajian. Tapi sekarang ya, alhamdulillah mulai banyak menjamur, nggak melalui Instagram, melalui Zoom, begitu kan? Karena memang sarana hari ini juga sudah sangat lengkap. Asal kita bisa memanfaatkannya, ya tentu namanya biaya aja, butuh biaya internet dan seterusnya. Ya kadang kuota gitu kan harus dipenuhi dan seterusnya. Ini hal-hal yang memang sifatnya wajar. Tapi di luar itu semua, ya kita alhamdulillah hari ini dimudahkan oleh Allah. Mungkin kebayang aja kalau lockdown itu zamannya siapa? Zamannya Umar bin Khattab, begitu kan? Kan sempat juga tuh ada lockdown zaman Umar bin Khattab. Belum ada teknologi, bagaimana? Tapi orang waktu itu bisa sabar, bisa luar biasa. Kenapa hari ini kita gak bisa sabar begitu? Mungkin seperti itu.